Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Ayu Bandira dari kelompok 1 pengelolaan keuangan syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan keuangan syariah, yaitu perencanaan, pengarahan, pemantauan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya moneter dari sebuah organisasi yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan dan dilakukan berdasarkan nilai-nilai Islam. Pengelolaan keuangan syariah sudah mulai tumbuh pesat di Indonesia. Hal ini dapat tergambar dari banyaknya perusahaan keuangan atau lembaga keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dan munculnya lembaga-lembaga keuangan syariah seperti bank muamalat, asuransi syariah, bank mandiri syariah, dan lainnya. Selanjutnya, konsep dasar transaksi muamalah. Yang pertama ada murabahah. Murabahah yaitu transaksi jual beli dengan prosedur penjual menyatakan modal pembelian barang, kemudian menentukan margin profit yang disepakati dari modal. Selanjutnya ada bai bisaman ajil, yaitu suatu pembiayaan pembelian barang produksi atau konsumtif. Usaha yang dibiayai ini hampir sama dengan pembiayaan lain. Misalnya, seorang nasabah menginginkan suatu barang, kemudian pihak BMT memberikan barang tersebut, dan nasabah berkongsi dengan pihak BMT, yaitu harga pokok dan keuntungannya dengan jangka waktu yang sudah ditentukan secara angsuran yang telah disepakati bersama. Selanjutnya ada as-salam, yaitu suatu pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dibayar di muka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nihaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihayatus Solih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar muamalah dan lembaga keuangan syariah. Yang sebelumnya konsep dasar muamalah dijelaskan oleh Sri Ayu, dan di sini saya akan melanjutkannya. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai istisna. Istisna merupakan kontrak penjualan yang dilakukan oleh pembeli dan pembuat barang. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran yang dilakukan baik di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai konsep mudharabah. Mudharabah adalah penyerahan harta yang dilakukan oleh sohibul mal kepada mudharib sebagai modal usaha, sedangkan keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan yang disepakati. Syarat mudharabah yaitu modal berupa uang. Yang kedua, pemilik modal memberikan kebebasan kepada pengelola modal, dan yang ketiga, tidak ada batasan waktu yang mengikat. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai lembaga keuangan syariah. Sebelum membahas mengenai lembaga keuangan syariah, saya akan menjelaskan mengenai lembaga keuangan itu sendiri. Menurut SK Menkeu RI nomor 792 tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penyaluran dan perhimpunan dana kepada masyarakat. Dan lembaga keuangan dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional. Yang pertama yaitu lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah memiliki fungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah juga memiliki prinsip operasional. Di antaranya yaitu 1. Keadilan, 2. Kemitraan, ketiga transparansi, dan keempat universal. Dan selanjutnya saya akan membahas mengenai lembaga keuangan konvensional. Lembaga keuangan konvensional juga memiliki fungsi yang sama dengan lembaga keuangan syariah. Bedanya di sini, lembaga keuangan konvensional berpedoman pada prinsip-prinsip umum. Secara esensial juga, di antara dua
Dua lembaga keuangan ini memiliki perbedaan dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup, dan tanggung jawabnya. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Nurul Juliani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Juliani. Saya dari Perbankan Syariah semester 5. Saya akan memaparkan materi mengenai lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Yang pertama itu lembaga keuangan bank. Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1987 didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya itu memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Terus ada macam-macam lembaga keuangan bank, yaitu bank umum, bank sentral, dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Selanjutnya itu ada jenis-jenis lembaga keuangan bank, yaitu dibagi dua. Yang pertama itu bank milik pemerintah dan yang kedua itu bank komersial. Fungsi lembaga keuangan bank itu sendiri yaitu sebagai pengalihan aset, terus yang kedua itu sebagai likuiditas, sebagai transaksi, sebagai realokasi, dan yang terakhir itu memberikan jaminan. Selanjutnya itu lembaga keuangan non-bank. Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 38 MK keempat tahun 1972, lembaga keuangan bukan bank atau LKBB adalah sebuah lembaga atau badan yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan dan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga, kemudian menyalurkan kepada masyarakat, terutama untuk membiayai investasi perusahaan-perusahaan. Lalu ada dasar hukum lembaga keuangan non-bank, adalah Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 38 KMK nomor 4 tahun 1972 yang kemudian diubah Keputusan Menteri Keuangan nomor 280 KMK 01 tahun 1989 tentang pengawasan dan pembinaan lembaga keuangan bukan bank, dan aturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan usaha yang dijalankan. Lalu ada bentuk usaha lembaga keuangan non-bank, yaitu yang pertama berbadan hukum Indonesia yang didirikan oleh warga Indonesia. Terus yang kedua itu berbadan hukum Indonesia dalam bekerja sama dengan badan hukum asing. Terus yang ketiga itu berbadan hukum asing dalam bentuk perwakilan dan lembaga keuangan yang berkedudukan di luar negeri. Lalu ada prinsip-prinsip lembaga keuangan non-bank. Yang pertama itu untuk mengetahui nasabah atau latar belakang, definisi, identifikasi rekening transaksi. Terus yang kedua itu melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan, misalnya untuk kegiatan terorisme. Terus yang terakhir itu ada jenis-jenis lembaga keuangan non-bank. Di antaranya itu asuransi, koperasi, leasing, pegadaian, dan dana pensiun. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.